Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kakak Putri. Pada kesempatan hari ini, Kakak akan memberikan materi tentang sistem peredaran darah pada manusia. Adik-adik masih ingat tentang materi pembahasan kita sebelumnya? Itu loh, tentang sistem pencernaan manusia, makanan sehat. Nah, jadi kali ini Kakak akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Adik-adik, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan itu menghasilkan sari-sari makanan? Nah, sari-sari makanan tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh kita untuk dimanfaatkan. Kalian tahu nggak bagian tubuh mana yang digunakan untuk mengedarkan sari makanan tersebut? Ada yang tahu jawabannya? Yaps, jawabannya adalah darah. Darah, selain bertugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh, darah juga mempunyai fungsi yang lainnya, yaitu untuk mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan ke seluruh tubuh. Adik-adik, aliran atau peredaran darah dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah loh. Kalian tahu gak apa saja organ peredaran darah tersebut? Ada yang tahu jawabannya? Yaps, betul sekali. Jawabannya adalah jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung kita terletak di rongga dada sebelah kiri ya adik-adik. Kalian tahu gak seberapa besar jantung kita ini? Jantung itu besarnya sebesar kepalan tangan kita loh. Nah, yang perlu kalian ketahui, jantung kita ini memiliki 4 ruangan. Yang pertama, ada serambi kiri dan serambi kanan. Ada bilik kiri dan bilik kanan. Sebagai alat memompa darah, jantung memiliki otot-otot yang sangat kuat. Nah, otot bilik lebih tebal daripada otot serambi. Karena otot bilik memompa darah keluar dari jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sebagai alat untuk memompa darah, jantung memiliki otot-otot yang sangat kuat lah adik-adik. Nah, otot bilik lebih tebal daripada otot serambi. Karena otot bilik memompa darah keluar dari jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik itu ada pemisah loh adik-adik, yaitu pintu katup jantung. Katup-katup itu akan membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung kita loh adik-adik. Nah, berdasarkan aliran darahnya, pembuluh jantung dapat dibedakan menjadi 2 loh. Apa ya? Yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Adik-adik, pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Nah, pembuluh nadi yang terbesar itu disebut dengan pembuluh nadi terbesar, yaitu aorta. Kalau pembuluh balik adalah pembuluh yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung adik-adik. Peredaran darah pada tubuh manusia dapat dibagi menjadi 2 loh adik-adik, yaitu yang pertama, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, adik-adik, sekarang kakak akan menjelaskan bagaimana sih prosesnya dari sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sebelumnya, kakak akan menjelaskan bagian-bagian dari jantung yang seperti kakak jelasin tadi ya. Jantung itu terdiri dari 4 ruangan, yaitu serambi kanan dan serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Nah, bagaimana sih sistemnya? Kakak akan menggambarkan dulu ya adik-adik. Sekarang kakak akan menjelaskan peredaran darah apa saja yang telah kakak buat tadi. Nah, yang pertama kakak akan membuat jantung seperti yang
kakak sudah gambar dan kakak sudah jelasin tadi. Jantung itu terdiri dari 4 ruangan. Nah, yang pertama, seperti yang kakak jelasin tadi, ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Kemudian ada paru-paru yang menghubungkan antara serambi kiri menuju paru-paru yang bernama vena pulmonalis, dan ada bilik kanan yang menghubungkan ke paru-paru yaitu bernama arteri pulmonalis. Kemudian ada pembuluh darah yang terbesar bernama aorta, bilik atau vena, dan mengaliri ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir adalah kapiler. Kapiler adalah penghubung antara organ dan pembuluh yang sangat kecil. Jadi, sistem peredaran darah kecil itu dimulai dari bilik kanan arteri pulmonalis dan ke paru-paru, membawa darah yang kaya akan CO2, kemudian disaring di paru-paru. Nah, dari paru-paru akan dibawa ke vena pulmonalis. Darah yang kaya oksigen, kemudian peredaran darah besar dimulai itu dari bilik kiri membawa darah yang kaya akan O2. Membawa darah yang kaya akan O2 itu ke aorta, kemudian ke seluruh tubuh. Nah, dari seluruh tubuh darah yang menjadi mengandung CO2 dibawa ke bilik kanan dan ke serambi kanan. Jadi, keterangannya adalah aliran darah yang banyak sekali mengandung CO2 dan darah yang banyak mengandung O2. Ulangi ya, kembali ya adik-adik. Peredaran darah kecil itu dimulai dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis dan kemudian ke paru-paru. Nah, vena pulmonalis dan berujung di serambi kiri. Kemudian, peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri menuju aorta ke seluruh tubuh, bilik dan vena, terakhir di serambi kanan. Nah, adik-adik, itu tadi materi tentang peredaran darah pada manusia. Semoga bermanfaat buat kalian semua. See you.